di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hasanah, kebahagiaan, kebaikan, kekayaan, bukan kemewahan, bukan kemegahan. Kita doa kepada Allah agar diberikan kebahagiaan. Orang yang bahagia itu pasti sejahtera. Orang yang kaya belum tentu sejahtera. Orang yang kaya belum tentu dia bahagia. Oleh karena itu, kalau kita lihat kalimatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia. Wal akhirah. Waw itu huruf atop. Huruf atop itu artinya dan, kata sambung. Jadi orang Islam, orang beriman itu idealnya bahagia dunia dan akhirat. Tidak cukup bahagia di dunia saja, tidak cukup bahagia di akhirat saja. Dua-dua, dunia dan akhirat. Maka kata Rasul, ikmal li dunyaka ka'anaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu ghadan. Beribadahlah kau, berbuatlah kau untuk duniamu ini seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Walaupun tak mungkin. Tak mungkin hidup selama-lama. Tapi begitulah kata Rasul, maksudnya bekerja kau serius. Semangat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah kau untuk akhiratmu seolah-olah besok engkau mati. Yang paling mungkin dari dua ini yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Yang paling mungkin. Kalau hidup selama-lamanya tak mungkin. Kalau mati besok, udah siap. Belum. Jangankan ibu yang ditanya, yang menanya pun belum. Cuman mati itu mau tak mau, suka tak suka pasti datang. Jadi hadis ini harus kau pakaikan. Kerja keras, kerja tegas, kerja cerdas. Jadi kerjanya ada 3 orang. Ada kerja keras, ada kerja cerdas. Dari namanya mitra kerja. Ini kalau mitra itu berarti nggak kerja keras, kerja karena dia mitra. Kalau kayak kuli bangunan, buruh pabrik, barulah pekerja kalian pekerja cerdas. Kalau ustadz tak kerja, laki-laki panggilan, asal dipanggil datang, terlambat sedikit dipaksa kayak tadi. Jadi inilah kami nih, ustadz nih gak usah so hebat, kami ini lelaki panggil. Betul enggak? Saya bilang sama kawan-kawan saya, ustadz gak usah so hebat kali kita. Kita ini sebetulnya laki-laki panggilan, gue bilang. Ustadz bisa. Iya, kalian nggak dipanggil rupanya. Cuma asal dari panggil orang, sebagian tuh asal dipanggil orang bayang dia amplop. Ini kerja. Jadi ada orang kerja cerdas, ada orang kerja keras, ada orang kerja malas. Siapa yang kerja malas? Ustadz. Kerja malasnya ini. Cakap-cakap aja. Tapi lumayan. Ada orang kerja keras. Ada orang kerjanya ketawa-ketawa, artis itu dapat Jadi macam-macam kerja kita. Tekunilah kerjamu. Maksud Nabi tadi, bekerjalah kau. Seolah-olah hidup selamanya, maksudnya kau kerja itu serius.
Sebenarnya kalau kita mau kira, tidak ada kerja dunia, tidak ada kerja akhirat. Semuanya ibadah. Kalau kau pandai menempatkannya. Tapi kalau kau nggak pandai menempatkannya, itulah yang celaka 12. Padahal sesungguhnya kalian kerja, mencari nafkah untuk keluarga. Sangkutkan sholat puasa. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah yang pakai syarat rukun, ada ibadah yang tak pakai syarat rukun. Sholat, haji, ibadah mahdoh. Ada syarat, ada rukunnya. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain seperti kerja yang dilakukan oleh siapa saja, berniaga, bekerja di perusahaan, kalau dia yakini itu untuk mencari nafkah buat dirinya, maka itu ibadah. Maka itu pun ada pahalanya dan itu pun bisa masuk ke surga. Jadi ibadah itu bukan makan, minum, itu pun ibadah kalau kau zikir kepada Allah. Tapi makan itu bisa jadi dosa, minum itu bisa jadi dosa kalau kau nggak ada zikir kepada Allah. Jadi orang yang berzikir itu tidak terpisah amal dunia dan akhiratnya. Tak terpisah. Di mana kau bisa belajar itu? Di tasawuf. Jadi bukan berarti orang tasawuf itu nggak kerja. Wah kok nggak kerja? Wah orang tasawuf. Wah kok nggak berusaha? Wah orang tasawuf. Wah duduk-duduk aja di rumah. Kayaknya aliran tasawuf ini aliran pauk wah ya. Iya kan? Tidak. Wah kok nggak bekerja kayak orang-orang tuh? Wah ahli zikir. Orang zikir tuh hatinya. Kalian tetap bisa zikir dalam kerja. Karena seluruh pekerjaan yang kita lakukan itu sambilan. Kita zikir sambil kerja. Kita zikir sambil makan. Kita zikir sambil berdagang. Kita zikir sambil duduk. Jadi seluruh pekerjaan kita itu semuanya sambilan. Biar tahu kalian. Kalau udah kalian jadikan semuanya ini sambilan, ibadah. Biarpun kalian kerja, ini kan macam-macam mitra kerja ini kan. Bidangnya kan macam-macam. Betul. Yang tahu aku ada ponakan aku sini. Ya, ini ngurusi TKI. Nah, aku pesankan sama kau, ini tutur anaknya ini. Ya kan? Maden, tutur anak. Ini ngurus lagi. Aku minta satu titip. Coba kau bikin nanti. Ya. Kalian manggilnya Lena, aku manggilnya Mahda karena namanya Mahdalena. Ya kan? Kalian manggilnya Lena, ya kan? Aku manggilnya Mahda, Bu Yus. Ya kan? Kalau aku namaku Abdullah Jamal, panggil orang ini Ucok. Itu pula bedanya, ya kan? Enggak apa-apa. Iya. Iya. Kenapa rupanya? Itu kalau kami halak itu orang Batak, bagusnya itu Ucok itu. Cuman Ucok-Ucok Medan ini yang kurang ajar. Tuh, Ucok durian. Tuh, pesan aku ini. Aku kepingin Lena, kepingin aku go internasional ceramah nih. Kuharapkan klien-klien yang di TK inilah yang mengurus setelah kerja ini bisa. Contoh ada jemaah di sana di Malaysia. Ada jemaah di Malaysia. Coba kalian atur dulu. Bikin acara di sana. Dalam acara mau maulid mau apa, biar aku bisa ceramah ke Malaysia. Bikin lagi tuh, itu dakwah. Kerja dakwah, betul nggak? Bisa nggak kira-kira? Ada kan? Nah, itu kerja juga. Jadi semua itu bisa dikaitkan dengan agama. Selama ini kalian di sana sudah kerja untuk cari duit. Kapan kalian kerja untuk dapat santapan rohani? Ya kan? Itu saya kasih peluang. Ini peluang sekaligus informasi dan promosinya ini. Tapi kan nggak salah kan? Itu dia. Amin. Iya kan? Ya maulah asal diongkosi. Bisa, gampang itu. Biar kan ada komunitasnya itu. Coba ini.
Nih saya tahu lagi Bu Yus ini, bidangnya apa ini? Menciptakan driver-driver. Iya kan? Bikin agama, ajarkan kepada orang itu, kalian supaya ini kaitkan kerja kalian itu dengan agama, bisa, semua bisa. Yang nggak bisa pekerjaan WTS saja, itu nggak bisa dikaitkan dengan agama. Tapi kalau kerjaan yang kalian bikin ini bisa dikaitkan dengan agama dan memiliki nilai ibadah. Ibu Yus, berikan pengarahan. Kalian tahu kalau di lalu lintas, jangan pernah ngambil hak orang. Ada orang ngambil hak orang di lalu lintas? Ada. Merah, lampu merah. Ada nggak ada orang berhenti? Betul nggak? Kalau kita lewat, itu ada melanggar agama. Yang kita langgar adalah rambu-rambu lalu lintas, tapi kita melanggar hak orang. Karena lampu merah bukan hak kita, yang kanan kita lampu hijau. Maka kalau kita terobos lampu merah, berarti kita mengambil hak. Apa hukumnya ngambil hak orang? Haram. Berdosa apa pahala? Kalau kau ke situ. Jadi kau nggak menerobos lampu merah bukan karena nggak ada polisi. Ada nggak ada polisi, ada nggak ada orang, kau nggak mau ngambil hak orang. Mulailah hidupmu, Bu, rasakan kedisiplinan dari hal-hal kecil. Kalau kau sudah disiplin terhadap hal kecil, kau udah kaitkan bahwa Allah nengok ini. Aku menerobos ini bukan hak aku. Kan bisa dijelaskan. Kayak kalian tadi bisa kan dakwah. Dakwah itu bukan cuma megang mic aja. Dari seluruhnya. Kalian sebagai pimpinan. Nih saya punya anak santri. Kadang-kadang nggak bisa kita nyuruh saja. Kita ikut kerja orang tuh. Gini cara nyapu yang baik kita bilang. Tanya orang nih. Kuajari kalian cara nyapu yang baik. Kuajari kalian cara cuci piring yang baik. Waktu aku ngajari cuci piring, aku nyuci piring enggak? Kita ini kadang-kadang sebagai pimpinan nggak bisa mencontohkan, cuma pandai merentah dan marah-marah. Karena kita bos. Ada yang bos di sini, rata-rata bos semua ini. Bos. Nah ini, di sini kekurangan kita. Kita lebih banyak merintah. Jadi kalau kita kaitkan ini, membagi waktu kerja untuk dunia dan akhirat itu, pada dasarnya cuman kelihatannya ini kerja dunia, ini kerja. Hakikatnya kerja dunia ya kerja akhirat, kerja akhirat ya kerja dunia. Kalau kita masuk ke dalam zikir, kalau kita masuk ini kepada nilai hakikat agama. Berarti ada ibadahnya. Kalau kau kerja hanya untuk cari duit, kalau kau kerja hanya untuk cari makan, enggak kau kaitkan kepada Allah, maka kau cuma dapat duit. Tapi kalau kau kaitkan kepada Allah, aku kerja perintah Allah. Nah, itu dia. Aku cari nafkah, suruhan Allah. Ini kewajiban agama, ini kewajiban yang diberikan Allah. Maka yang kau kerjakan karena Allah, walaupun itu kerja dunia kelihatannya, tapi itu kerja akhirat. Dan itu ibadah. Ini saya sampaikan karena saya insya Allah dari gubernur udah ada SK-nya, itu mau jadi ustadz di ASN. Jadi harus bisa menjelaskan tentang etos-etos kerja, semangat kerja. Nah ini. Dan kerja itu kalau kau kena Allah, kau dapat 2 pahala. Pahala dunianya digaji atasan, digaji instansi, digaji kantor, digaji perusahaan. Itu pahala dunia. Pahala akhiratnya itu keberkahan dari Allah. Sama pekerjaannya. Sama-sama. Ada orang kerjanya sama, kantornya sama, bosnya sama, tempat kerjanya sama, ruang kerjanya sama, penghasilannya ada kadang-kadang sama, penghasilannya gajinya sama, sama-sama golongan 4, gajinya sama, tapi kita tengok kehidupannya beda. Kenapa? Karena halal, tapi tidak yang halal diberkahi. Yang halal saja belum tentu berkah. Yang halal belum tentu Nah, kalau yang haram gak usah kita ceritakan. Yang halal gaji sama-sama 250 juta sebulan. Ya kecil lah misalnya, ya kan? Amin kan kenapa? Nampaknya kalian nggak mau. Atau kurang, karena udah di atas itu. Oh,
Eh, ah? Jauh karena kita yang ingin mendapatkannya. Tapi kalau kita ini tinggal nerima, itu dekat. Betul nggak? Coba, sama-sama gajinya sama besarnya, tapi kesejahteraannya beda. Yang satu kerjanya sama, tempatnya sama, gajinya sama. Yang satu sholat, yang satu nggak sholat. Beda, Bu. Beda. Yang satu ini gajinya tadi itu ya cuma 250 juta, tapi sholat, Bu. Ya Allah, kehidupannya tentram. Ini kadang-kadang gajinya 250 juta juga, utangnya lebih banyak daripada gajinya. Apalagi sekarang di mana-mana muncul mekar. Dulu saya nggak ngerti apa ini orang kumpul-kumpul, rupanya mekar, Bu. Kumpul-kumpul ngutang. Dan jadi kebudayaan pula ngutang itu. Pening kepalaku, Ustaz, kenapa utangku nggak ada? Jadi ikut mekar ngutang. Itu. Jadi ternyata perbedaannya itu ada kaitannya. Oh, dia profesinya Pak Ustaz, kerja akhirat. Tidak. Dunia dan akhirat. Oh, kerjanya apa? Mengurusi tenaga kerja. Kerja dunia nampaknya. Tapi bikinlah apa yang di sisi Allah itu. Biarkan manusia menilaimu kerja dunia, tapi kau dinilai oleh Allah sebagai pekerja akhirat. Orang nengok kau kerja dunia, tapi hatimu hanya terpaut kepada Allah. Aku kerja ini, bisa gini, ini karena Allah. Aku kuat ini. Jangan kau itu, jadi ada kaitannya. Kan gitu. Jadi coba, ini etos kerja semangat. Jadi kerja bukan semata-mata mencari nafkah dunia, tapi kita kerja untuk cari nafkah dunia dan akhirat. Jadi orang yang bekerja dengan zikir, dia akan mendapatkan dua pahala. Dia akan mendapatkan kesejahteraan dunia, kesejahteraan akhirat. Tapi kalau kau bekerja hanya mengharapkan gaji, rajin. Waktu ada yang menengok, pura-pura rajin. Kalau enggak ada, ya udah. Ini mental, maaf. Ini bukan mental orang sufi yang bekerja. Nah, maka kalian kalau ada orang yang mau kerja, kalian tes dulu. Nah, tes kejujurannya. Jadi, Bu, lebih bagus. Ya ini dah. Ada dua orang yang mau kerja. Orang pintar sama yang satu pintar. Tapi nggak jujur. Yang satu bodoh, tapi jujur. Ini sama-sama beratnya loh, Bu. Punya anggota kayak gini sama berat ini. Betul nggak? Yang satu ini jujurnya, tapi bodoh. Berulang-ulang dikasih tahu nggak ngerti. Yang satu, Bu, pinter, kelewatan. Awak pun diolah. Hati-hati juga. Serba susah nih kan. Punya mitra juga gitu. Punya mitra gitu. Jadi kalau aku cari anggota yang jujur, betul, nomor satu. Tapi kadang yang jujur ini goblok. Jadi dia jujur kena goblok. Ini kan repot ini. Kita cari teman, ada teman kita, teman saja gitu. Bodoh memang. Tapi jujurnya Masya Allah. Tiba kita punya teman lagi. Iya kan? Pinternya Masya Allah. Tapi pantang ada aja alasan kalau mau minta duit atau pinjam duit. Yang nggak sakit pun mamanya dibilang sakit. Kalian punya anggota, punya bos, bolak-balik minta izin lewat WA. Sampai dia lupa. Dulu udah pernah minta cuti karena opungnya meninggal. Tahu-tahu dia WA lagi, aku izin ya Bu ya, opungku sakit. Yang meninggal itu siapa? Bohongnya dua kali. Tapi kalau kau itu orang yang beragama, nggak mau bohong. Bosku, ibuku, kawanku bisa tak bohongi Allah? Nah, mulai dari hal yang kecil-kecil. Mulai dari, ini tak ajari santri ini. Kalian jalan kemana aja nengok bukan hak kalian, jangan diambil. Walaupun nggak ada yang tahu. Ini kadang-kadang ada orang merasa memiliki aja semua punya dia. Aku udah disediain gini aja.
udah disediain, misalnya belum tak minum, ya kan? Aku minta izin kok, tak bawa pulang ya. Aku bilang. Kenapa adabnya? Ini dikasih di sini, dikasih nggak sedap aku bilang pipet, sedotan, dikasih sedotan, ini kan disuruh minum sini, tapi karena awak puasa kan nggak minum di sini, nanti kan pulang awak bilang izin ya tak bawa. Lah kalau aku bawa aja nyolong, sama kayak ibu-ibu, sama kayak ibu-ibu, tapi nggak ada ibu-ibu mitra kerja. Di minggu pun banyak undangan, dikasih makan daging, karena sayangnya kepada anak, karena sayangnya kepada cucu, rendangnya diambil 5 potong, yang dimakan 1 potong, 4 potong bungkus pakai tisu. Ada, kok Ustadz tahu? Pengalaman. Ada kan? Bu, betul. Ditanya, sayang dia sama cucunya. Aku nggak bisa nelen kalau cucu kau nggak betul. Tapi caranya apa hukumnya Ustadz? Ya haram. Kalian disuruh di situ makan apa yang ada. Mau sampai kau mabuk makan itu nggak apa-apa, asal makan di sini. Nah, jadi kalau saya mau Ustadz teringat sama cucu, kau tanggung jawab ngomong sama sohibul hajat yang punya hajatan pesta, ngomong, Bu, aku izin nanti bawa rendang 3 ya, tak taruhkan ke tisu. Itu nek kue wani. Tapi siapa yang berani? Rawani lah. Dari mukanya aja udah ketahuan. Betul enggak? Tapi ini serius. Betul. Kalau itu dilakukan haram. Kau sayang kepada anakmu, kau sayang kepada cucumu, tapi kau mengambil hak yang bukan kau punya. Mulai disiplin dengan ini.